Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan kesedihan sih tentunya ya. Dengan kebahagiaan, sebahagia kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan sebahagia kita melihat ya Garuda Calling yang namanya sudah dirilis pemain-pemain siapa saja yang akan memperkuat tim nasional Indonesia yang berhadapan dengan Australia. Tapi ingat, ini sifatnya masih sementara, masih bisa kemungkinan amit-amit kalau ada yang dicoret ya, masih bisa kemungkinan syukur-syukur kalau ada yang datang lagi dan membuat kejutan, nambah atau memperkokoh lini per lini. Oke, nanti gue akan bahas seperti lebih detailnya lagi tentang Garuda Calling. Kalian juga pasti merinding ya mendengarnya. Dan ada beberapa match penting dan ada match yang ditunda karena ya terutama Barcelona berhadapan dengan Osasuna, pertandingan dipospon di Montjuic atau Olympic Stadium sampai tanggal dan waktu yang ditentukan, dikarenakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ada yang meninggal dunia, telah meninggal dunia, Dokter Charles ya, namanya Charles Minaro. Dokter Charles Minaro ya, sebagai dokter utama untuk tim Barcelona dan juga sudah dianggap sebagai keluarga, bahkan sebagai ayah oleh anak-anak Barcelona sendiri. Nanti kita akan bahas juga kabar duka ini. Dan gue juga mau ngingetin bahwa baru saja selesai pertandingan antara Arsenal berhadapan dengan Manchester United. Arsenal tandang ke Manchester United ke Old Trafford. Imbang 1-1, gol bola mati dari Bruno Fernandes. Dan si Arsenal menyamakan kedudukan dengan tendangan dari Declan Rice ya. Ini peringkat 1 lawan peringkat belasan ya, yang sebenarnya bola satu arah. Ini main defense, ultra defense di belakang semua, tapi sekali melakukan penyerangan Manchester United sangat efektif ya. Kalau saja kipernya itu bukan siapa namanya, David Raya, woi selesai itu Arsenal, oke. Nah, ada juga yang baru saja di comeback dan baru saja menang, yaitu Atletico Madrid dan Real Madrid. Atletico Madrid di comeback dengan skor 2-1. Untuk itu Atletico Madrid berada di peringkat ketiga ya. Barcelona masih di peringkat pertama walaupun belum main lagi. Dan di peringkat kedua ada Real Madrid dengan poin yang sama, tapi Barcelona masih memiliki 1 pertandingan nanti. Tapi secara GA pun walaupun poinnya sama dan Madrid lebih banyak memainkan pertandingan, Barcelona masih tetap di peringkat 1. Oke, itu dia dulu. Nah, kita bahas dulu ini timnas Garuda. Kita bahas ini dulu aja. Meninggalnya Dokter Charles Minaro. Jadi Barcelona di saat itu, gue ceritain dulu nih guys, karena ada yang mau gue bahas, yaitu banyak orang yang kenapa sampai ditunda sih. Uset, gila banget tuh orang. Sampai ada pertanyaan kayak gitu. Kenapa harus ditunda? Waduh, kacau. Jadi di saat perjalanan menuju hotel memang belum terjadi apa-apa. Tapi setelah di hotel di dekat area Montjuic, bahkan kayak ada beberapa pemain juga yang udah nyampe ya, yang udah di stadion. Karena gue ngeliat dia muter tuh, si Eric Garcia bawa mobil sendiri, banyak yang udah nyampe gitu. Nah, almarhum itu meninggalnya di hotel saat keadaan tidur, yang ada indikasi bahwa beliau terkena penyakit atau serangan jantung. Ya, beliau umur 50-an tapi emang awet muda kelihatannya ya. Dan orang-orang ini almarhum tersebut ya, dia ini dokter utama di Barcelona. Dia udah beberapa kali menyembuhkan pemain-pemain Barcelona sampai pulih. Ya, kayak Lewandowski, terus Dani Olmo. Ya, dia megang, kayak Ansu juga dipegang. Ansu kan kakinya sih bisa sembuh, cuman mainnya nggak bisa sembuh. Ansu Fati gitu. Terus ya beberapa pemain cedera Barcelona sekarang ya ada kontribusi dari tangan dokter Charles tersebut gitu. Bahkan Barcelona ini udah menganggap bahwa Dokter Charles itu bukan cuma sekedar dokter yang bekerja untuk Barcelona, tapi sebagai ayah dari anak-anak ya. Gavi juga ya ditangani sama Dokter Charles. Nah, pertanyaannya adalah
gue nggak mempertanyakan kenapa pertandingan berhenti. Kalau buat gue pertandingan memang harus berhenti, ya. Karena ada orang yang nanya, emang sepenting apa sih sampai pertandingan ditunda, nggak ngelihat harga tiket udah pada beli, iklan-iklan udah pada masuk kayak gitu. Nah, beda aja nih kita sama orang luar ya. Kalau orang luar itu sangat menjunjung tinggi pertama sportivitas, dan di atas sportivitas ada apa? Ada keselamatan dan ada nyawa. Lu lihat dong orang-orang luar, tim-tim luar negeri, ya, ada orang yang udah wafatnya tuh kapan tahu, tapi masih tetap mengheningkan cipta, masih tetap ngiter dulu, merenung, ya, mendoakan orang yang sudah berpulang. Itu sama orang yang udah berpulang, segitu hormatnya, segitu respectnya. Sama, ini kan nyawa, masalah nyawa nih, ya. Orang yang udah wafat udah lama tetap mengheningkan cipta gitu, sebagai rasa hormat dan untuk didoakan. Nah, lanjut, jangankan orang-orang terdekat gitu, bahkan semua tuh udah sama ketika ada di stadion, semua udah sama ketika ada di lapangan. Itu menjadi perangkat yang sama, bahwa ya udah, kalau ada orang yang kenapa-napa ya di stop dulu. Saat itu waktu supporter, gue lupa ini, tapi supporter Barcelona atau supporter mana gitu, ada yang pingsan, ya, pingsan. Tapi ketika dia pingsan, pertandingan di stop. Coba kalian yang ingat, itu kayaknya bukan cuma Barcelona doang, ada beberapa insiden seperti itu di luar negeri. Ada pemain, ada fans yang collab, setelah itu langsung diselamatin dulu, pertandingan di stop dulu, baru lanjut lagi. Kayak gitu. Waktu ini juga tuh yang Messi sama Kolombia Argen apa, itu kan benar-benar kayak di stop dulu. Nggak bisa, kalau udah berpotensi tentang keselamatan dan nyawa itu udah nggak bisa ditoleransi, harus di stop. Itu dari pemain, dari supporter. Dari pemain, kalau kalian ingat, yang paling dekat adalah Eriksen pernah terkena serangan jantung juga, ya, serangan jantung itu. Langsung kan pemain, teman-temannya ngerubutin biar Eriksen nggak bisa dilihat, dan langsung diselamatin. Bahkan pertandingan ditunda, pertandingan dilanjutkan di match berikutnya dengan waktu sisa. Segitu respectnya orang luar sama keselamatan dan nyawa. Apalagi orang-orang terdekat gitu. Ini dokter udah dianggap ayah, udah dianggap, bahkan ada yang bilang tuh mau dikabarinnya nggak enak, kabarin jangan ya, kabarin deh, dikabarin, akhirnya ditunda. Ya, ketika dikabarin, pemain juga shock, sedih, ya, langsung pada pulang mengelayat, dan ya udah, pertandingan harus dihentikan. Barcelona langsung bikin statement, La Liga langsung balas statement, harus dihentikan. Osasuna pun turut bela sungkawa, kayak Atletico Madrid juga, Real Madrid juga, semua hampir lah rata-rata tim dari Spanyol mengucapkan bela sungkawa untuk Barcelona. Jadi kalau buat gua nggak perlu sebenarnya ada pertanyaan kenapa harus di stop pertandingan. Sepengaruh apa? Bukan masalah sepengaruh apa. Ya, kita menjunjung sport itu, menjunjung tinggi sportivitas, tapi di atas sportivitas ada keselamatan dan nyawa. Kalau ada yang kenapa-napa memang harus di stop dulu, apalagi ini orangnya meninggal. Jadi emang harus di stop dulu sampai waktu yang ditentukan. Tapi waktu ditentukannya adalah kira-kira itu sekitar bulan Mei. Barcelona baru ada renggang lagi, karena kayak lawan Benfica midweek, weekend lawan Atletico Madrid, kalau lolos lagi terus Copa del Rey lagi, terus Liga Champions lagi, banyak jadwalnya sampai Mei. Jadi gue nggak tahu, lupa nih gue ngelewatin El Clasico dulu apa enggak gitu. Ya, jadi buat orang yang bertanya kan seperti itu, lu jangan bandinginnya sama yang deket-deket. Beda, di luar negeri sportivitas dijunjung tinggi, nyawa, keselamatan di atas sportivitas, di atas segalanya. Oke, itu dari gua. Nah, sekarang kita bahas masalah Arsenal, singkatnya Arsenal. Kayak emang dia terlalu kesusahan kalau lawan Manchester United. Bahkan di match sebelumnya juga, pas Manchester United kena kartu merah, ketika defense total, ya nggak menang juga Arsenalnya gitu. Emang agak susah buat ngebongkar tim defense ya. Walaupun babak kedua udah ada caranya, mulai shoot jarak jauh, ada pemain yang flamboyan masuk meliak-liuk di final third, tapi ya udah cuma mendapatkan 1 buah gol dari Declan Rice, dan akhirnya ya udah 1-1 skor gitu aja, kayak terhalang lagi aja gitu buat ngejar Liverpool gitu. Dan MU nih memang kalau ketemu tim middle down dia kalah gitu. Cuman kalau lawan tim yang mau ngerebut piala kayak ngerepotin gitu MU ya,
Arsenal City kayak begitu, ketemu Arsenal kayak gitu, ketemu Liverpool ngelawan. Jadi seru sebenarnya Liga Champions. Ya adil juga lah, maksud gue kayak masa kalau kalah itu MU Arsenal terlalu busuk banget jadi tim sih menurut gue. Itu yang terjadi. Nah, Girona si Atletico Madrid kena comeback. Real Madrid walaupun pertandingan secara keseluruhan didominasi sama Rayo. Ini keren banget Rayo mainnya dah. Sekarang ada apalagi nomor 2 Andre itu. Dia ngelewatin pemain tenang, ngambil bolanya bagus. Dan gue nggak tahu ya, kayak ya udah ini memang Madrid, this is Madrid. Ya menang dengan cara apapun, yang penting menang. Lo mau menang teknis, mau menang non teknis, yang penting menang intinya. Agak gimana ya kalau kita nonton kayak mengharapkan nih yang main lebih bagus Rayo, tapi kenapa Rayo kalah? Enggak, ya tetap hasil akhir adalah akhir dari pertandingan gitu. Jadi makanya lu tergantung lu mau nikmatin yang mana. Kalau lu mau nikmatin match, ya nikmat banget tadi nonton Rayo gitu. Lu pasti punya tim favorit yang nggak peduli apapun yang terjadi, tapi kita dapat hiburan karena levelnya udah bukan di angka-angka seperti itu. Nah, lanjut kita ke Garuda Calling. Nah, lu ada yang kaget gak guys? Gue mau nanya lu dah, ini ada beberapa pemain yang udah disebutkan dan udah dirilis ya. Ada di kiper ada 3, Martin Paes, Nadeo, Hernando Ari. Lalu langsung Rafael Strike, Tom Haye. Nah ini baru nih, Bagaskara emang lagi oke ya, di Liga 1 lagi oke nih Bagaskara nih. Lalu ada juga Kevin Dix, ya memang harus ada yang namanya Kevin Dix. Lalu ada Ricky Kambuaya, Egy Maulana, Orat Mangun, udah pasti Mes Hilhers, udah pasti Ivar Jenner, udah pasti Jordi Amat, Sain Patinama, Kevin Perdong, Marcelino, Romani, penasaran banget sih gue oleh Romani nih. Rizky Ridho yang baru buat gol dahsyat, Eliano Rangers main juga, Muhammad Ferrari ada di situ, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Nathan Chaon, Arhan di situ, Bang Jai di situ, Sandy Walsh dan Justin Hapner. Wah, tidak ada Asnawi guys, tidak ada Asnawi. Coba gue lupa siapa lagi yang gak ada ya selain Asnawi. Gimana ya perasaannya? Ya intinya memang wah. Ya pasti emang ada data banknya sih, dan ada pemilihan tersendiri untuk pelatih gitu untuk memutuskan kayak dia lebih pilih yang mana nih, yang dapat jam terbang banyak, yang dapat menit play banyak, yang dapat ilmu di Eropa, yang dapat di Indonesia tapi inti terus, bagus terus. Jadi mereka punya penilaian sendiri kalau menurut gua. Jadi ya gua udah yakin sih mas gua ini adalah yang terbaik gitu. Mereka memilih yang terbaik. Jadi masih ada 3 nama ya. Ada Emil, Pelupesi dan Dan James. Kita lihat lagi proses naturalisasinya sedang berjalan ya. Diasporanya sedang berjalan, jadi kita tunggu. Kalau menurut kalian gimana guys? Ya berarti kejutannya di sini ada Bagaskara nih. Bagaskara gue juga ayo dong, bisa nih, gue seneng. Ya ada Bagaskara di situ. Oke, gitu aja dulu. Gue baru upload lagi, mohon maaf karena Barcelonanya postpone. Dan sekali lagi turut berduka buat dokter. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa ya. Gitu aja dulu. Nanti ketemu lagi berhadapan dengan Benfica dengan info-info menarik seputar timnas lainnya. Oke, selamat sahur, selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, selamat taraweh, selamat sholat subuh, selamat beribadah lainnya. Oke, Hafiz Safi pamit. Assalamualaikum.